Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran agama Islam, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan. Anak-anak sehat semuanya? Anak-anak sehat. Ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah. Untuk kehadiran anak-anak semua pagi hari ini semuanya masuk ya? Ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk ini? Oh, 2 anak ya yang nggak masuk ya? Ya, yang tidak masuk kita doakan semoga besok bisa masuk. Yang sakit kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak, kita mulai dengan berdoa bersama-sama ya. Silakan untuk maju ke depan, dipimpin untuk berdoanya ya. Ya. Teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Ya, terima kasih Anggoro telah memimpin doa dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Anggoro silakan duduk. Ya. Oke anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, karena kita sekarang sudah masuk pada pelajaran yang terakhir dalam semester 2, yaitu pada bab 5 tentang kisah keteladanan Wali Songo ya, yaitu pada buku halaman 106. Di situ ada bacaan terkait dengan kisah-kisah Wali Songo. Jadi kalian baca dulu. Untuk kegiatan inti pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang Wali Songo melalui sebuah tontonan video. Akan tetapi, sebelum kita melihat video kisah Wali Songo, kalian akan saya sampaikan dulu terkait dengan siapa itu walinya Allah. Bagaimana itu wali? Nanti agar kita ketika melihat video tersebut, kita tidak bingung lagi. Oh, tadi ini yang disampaikan oleh Pak Usman. Begitu ya? Oke anak-anak, jadi wali atau kekasih Allah yang telah berjuang berdakwah menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa dengan tembang-tembang atau lagu suluk seperti contoh yang lir ilir tandure wasumilir. Ya anak-anak, di manakah letak makamnya Sunan Bonang? Ada yang tahu? Iya, coba Baim. Di kota Tuban. Iya, betul sekali. Sunan Bonang ini makamnya berada di kota Tuban. Yang kedua, coba
Siapa yang tahu di mana letak makamnya Sunan Kalijaga? Kevin, berdiri. Di mana? Di Kota Demak. Iya, betul sekali. Oke anak-anak, mari sama-sama kita melihat video. Tayangan video tersebut nanti ini akan menceritakan tentang kisah dari Sunan Kalijaga ya. Tolong video ini betul-betul kalian lihat. Betul-betul kalian lihat, kalian pahami. Nanti dilihat bersama-sama, kalian bisa menyaksikan bagaimana kisah keteladanan Sunan Kalijaga di dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ya anak-anak, ini bisa kalian lihat tayangan video sejarah Sunan Kalijaga. Ini diangkat murid oleh Sunan Bonang. Ya, bisa kamu lihat di situ. Ya, jadi yang berjubah putih, yang bersurban, yang punya jenggot yang panjang itu adalah Sunan Bonang. Ya, yang makamnya berada di kota Tuban. Nah, kemudian yang berada di depannya Sunan Bonang itu yang pakai sorban hitam, baju hitam, ini adalah Sunan Kalijaga sebelum dia diangkat sebagai wali. Jadi ini masih dalam pengembaraan beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Maka singkat ceritanya, Sunan Kalijaga sudah terkena dakwahnya Sunan Bonang. Kemudian untuk menjadi murid dari Sunan Bonang, maka beliau Sunan Kalijaga diperintahkan oleh Sunan Bonang untuk menjaga tongkat. Ya, Sunan Bonang mulai menancapkan tongkatnya di pinggir kali. Kemudian memerintahkan Sunan Kalijaga untuk menunggu tongkat itu sampai datangnya kembali Sunan Bonang kembali ke Sunan Kalijaga. Ya, beberapa saat, beberapa waktu, beberapa hari, beberapa minggu, bisa beberapa tahun. Akhirnya perintah dari Sunan Bonang pun dituruti oleh muridnya, yaitu Sunan Kalijaga. Bisa kamu lihat di video itu anak-anak. Lihat, Sunan Kalijaga duduk sedang menunggui tongkatnya Sunan Bonang. Maka hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, akhirnya Sunan Kalijaga tetap berada di tempat yang diperintahkan oleh gurunya, yaitu Sunan Bonang, terus menjaga tongkat itu. Bisa kamu lihat, bahkan tongkatnya pun menjadi ular ya. Kegiatan berikutnya anak-anak, setelah kalian menonton video tentang kisah dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga tadi ya, maka saya akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok ya. Saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengambil kesimpulan hal terpenting atau hal yang penting dari kisah yang telah kalian lihat tadi ya. Untuk kelompoknya ini dua-dua, jadi satu bangku satu kelompok. Nanti kamu berkelompok dengan teman sebelahnya, nanti bisa berdiskusi ya, bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya. Ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, bisa berdiskusi. Kemudian kalian bisa mencatat hal terpenting yang sudah kalian bisa ambil dari kisah tadi. Kemudian kalian tulis di buku kalian ya. Nanti akan saya tunjuk satu atau dua kelompok untuk maju ke depan kelas untuk membacakan kembali kisah Sunan Kalijaga, kemudian untuk presentasi atau menyampaikan hasil dari diskusi kalian dengan teman kalian ya. Paham ya? Ya, kelompok satu gimana? Sudah berdiskusi dengan temannya? Sudah menemukan hal yang penting dari kisah Wali Songo tadi? Sudah ya?
Sudah dicatat? Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya tadi? Oke, kelompok 1 beres ya. Oke, nanti mungkin bisa perwakilan dari Mbak Ais atau Mas Anggoro bisa nanti maju untuk presentasi membacakan hal terpenting apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah yang sudah kita lihat di video tadi, gitu ya. Ya. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Sebelah timur sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke. Ya. Mbak Ais bisa maju untuk presentasi jawabannya. Ya, teman-teman, saya akan menceritakan kembali kisah Sunan Kalijaga dengan secara singkat. Sunan Kalijaga, nama asli Raden Mas Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur atau Syahid Ahmad bin Mansur. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Bonang. Adapun dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit dan tembang suluh. Dalam berdakwah, tembang suluh karyanya adalah ilir-ilir dan gudul-gudul pacul. Ya, terima kasih. Anak-anak, dari kisah Wali Songo yang sudah kita lihat melalui video tayangan dari layar tadi, ini dapat memberikan motivasi kepada kita apa? Satu, Sunan Kalijaga ini sangat taat dan sangat patuh terhadap gurunya, yaitu Sunan Bonang. Maka kita sebagai siswa, kita dapat mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran dari kisah tersebut, yaitu kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, kita harus taat dan patuh secara totalitas terhadap guru kita, seperti tadi Sunan Kalijaga. Saking taatnya Sunan Kalijaga akhirnya membawa derajat dia menjadi derajat yang tinggi, yaitu diangkat sebagai seorang wali. Oke anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu karya dari Sunan Kalijogo sebagai penguatan terhadap diri kita untuk meneladani Sunan Kalijogo ya. Hitungan ketiga kita mulai bernyanyi semua bersama-sama ya. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul kembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan, wakul glempang sekane tadi saratan, wakul glempang sekane tadi saratan. Ya, terima kasih. Itu adalah salah satu tembang suluk karya dari Sunan Kalijogo yang berjudul Gundul-gundul pacul ya. Oke anak-anak, sekarang kita tutup kegiatan kita, belajar kita pada hari ini dengan bacaan doa bersama-sama yang akan dipimpin kembali oleh teman kita Mas Anggoro. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya dan kita bisa meneladani kisah teladan Sunan Kalijogo tersebut ya.
Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.